Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Oki di mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Bagaimana kabarnya anak-anak? Apakah hari ini sehat? Ya, semoga selalu diberikan kesehatan. Apakah masih semangat untuk mengikuti pembelajaran jauh-jauh? Ya, semoga tetap diberikan semangat juga. Untuk hari ini, kita akan masih membahas bab 1 mengenai interaksi keuangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita persiapkan peralatan tulis berupa alat tulis, buku tulis, buku ringkasan, dan buku paket kalian. Oke, kalau sudah disiapkan, mari kita mulai. Nah, untuk pertemuan kali ini, diharapkan pada saat setelah kalian mengikuti pembelajaran kali ini, kalian dapat menjelaskan kondisi geografis dan karakteristik negara-negara anggota ASEAN. Nah, untuk hari ini, kita akan membahas 2 negara. Kira-kira apa saja negaranya? Mari kita lanjutkan. Negara-negara di ASEAN. Ya, negara yang kedua setelah kita kemarin membahas mengenai negara Indonesia, yaitu negara kecil yang ada di Pulau Borneo atau Pulau Kalimantan, yaitu Brunei Darussalam. Brunei Darussalam memiliki ibu kota bernama Bandar Sri Begawan dengan pemerintahan berbentuk kesultanan dan kepala negaranya adalah Sultan. Kalau yang ini Sultan beneran ya. Bahasa utamanya yaitu menggunakan bahasa Melayu untuk bahasa resminya dan bahasa Inggris untuk bahasa kedua dan bahasa Tiongkok. Untuk agama utamanya, agama yang resmi itu adalah agama Islam, Buddha, dan Kristen. Untuk rakyatnya, sebagian besar merupakan dari bangsa Melayu. Untuk jumlah penduduknya, total ada 0,4 juta jiwa atau 400.000 jiwa. Untuk mata uangnya, Brunei Darussalam menggunakan dolar Brunei. Untuk lagu kebangsaan, Allah peliharalah Sultan. Hari kemerdekaannya yaitu tanggal 1 Januari 1984. Untuk istana kesultanannya bernama Nurul Iman. Bandar udara Bandar Sri Begawan, dan perusahaan penerbangannya bernama Royal Brunei Airlines. Kita lanjutkan untuk keadaan alam negara Brunei. Untuk letak astronomis negara Brunei itu berada di antara 4 derajat lintang utara sampai dengan 6 derajat lintang utara dan di antara 114 derajat bujur timur sampai dengan 115 derajat bujur timur. Kecil sekali ya. Ya, Brunei Darussalam termasuk negara yang memiliki wilayah sempit, yaitu kurang lebih hanya 5.765 km persegi. Bagian selatan, timur, dan barat berbatasan dengan bagian Sarawak atau Malaysia. Sedangkan bagian utaranya berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Dengan letak astronomis yang seperti itu, Brunei Darussalam memiliki iklim tropis. Nah, ini untuk perbatasan wilayahnya. Bagian selatan, timur, dan barat berbatasan dengan Sarawak, negara Malaysia, sedangkan bagian utaranya berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Selanjutnya, pantai bagian utara Brunei merupakan daerah dataran yang relatif luas dan di wilayah ini terdapat Teluk Brunei. Pada bagian selatan, reliefnya relatif kasar dan berbukit-bukit, serta berbatasan langsung dengan negara bagian Sarawak, Malaysia.
Ketinggian daerah selatan ini berkisar 1000 sampai dengan 1500 mdpl dan merupakan bagian dari lereng pegunungan Crocker. Di bagian barat wilayah Brunei terdapat aliran Sungai Baram. Sungai Baram memiliki arti penting bagi kegiatan lalu lintas penduduk Brunei Darussalam. Untuk penduduk negara Brunei, penduduk Brunei tahun 2015 berjumlah 0,4 juta jiwa dengan kepadatan 9.796 jiwa per kilometer persegi. Angka kelahiran negara Brunei itu adalah 17 dan angka kematian 3 per 1000 penduduk. Pertumbuhan penduduknya itu 0,1%. Setengah dari keseluruhan penduduk Brunei adalah orang Melayu. Etnis terbesar kedua adalah Tionghoa dan sisanya adalah pendatang yang diperkirakan berasal dari Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Wow, ternyata orang Indonesia banyak juga yang di luar negeri. Kita lanjutkan. Bahasa resmi penduduk Brunei adalah Melayu, juga bahasa Inggris dan Tiongkok sebagai bahasa kedua. Lebih dari 60% penduduk Brunei memeluk agama Islam. Agama terbesar kedua adalah Buddha, yaitu 12%, dan disusul oleh agama Kristen dengan jumlah 9%. Selanjutnya adalah perekonomian. Negara Sultan ini sebagian besar ditopang dari hasil minyak dan gas bumi. Saat ini, Brunei merupakan negara yang paling tinggi dalam pendapatan per kapitanya di antara negara-negara Asia lainnya. Oleh karena itu, Brunei dijuluki sebagai negara petrodolar Asia Tenggara. Daerah pertambangan minyak bumi terdapat di Seria, lepas pantai Kuala Belait, Ampar, dan Cerudong. Industri utama kedua yang memberikan kontribusi bagi devisa negara Sultan tersebut adalah tekstil, makanan dan minuman, serta bahan bangunan. Guna memenuhi kebutuhan dalam negeri, Brunei melakukan impor mesin-mesin dan peralatan transportasi dan bahan-bahan kimia. Pembangunan transportasi meliputi darat, laut, dan udaranya. Kita lanjutkan. Sumber daya alam negara Brunei Darussalam. Sumber daya alamnya terdiri dari minyak dan gas yang menjadi sumber daya alam andalan terbesar karena hampir di seluruh wilayah Brunei itu terdapat minyak dan gas bumi. Yang kedua adalah perikanan, merupakan sumber daya alam kedua terbesar setelah minyak bumi dan gas. Sepanjang garis pantai utara Brunei hampir disibukkan dengan kegiatan penangkapan ikan di antara pantai utara dan di Laut Cina Selatan. Kontribusi pertanian di Brunei terhadap kesejahteraan penduduk masih terbilang kecil, meskipun pengelolaannya dalam jumlah yang relatif kecil. Dalam menggarap lahan pertaniannya, Brunei sudah menerapkan teknologi yang tinggi, yaitu dengan sistem intensifikasi pertanian. Hasil pertanian yang banyak diusahakan itu adalah padi, sagu, dan ubi kayu. Selanjutnya adalah kerjasama internasional. Pada tahun 1984, Brunei resmi bergabung dengan ASEAN sebagai wadah kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Kerjasama internasional yang diikuti oleh Brunei Darussalam adalah WTO atau World Trade Organization, G7, APEC, Asia Pacific Economic Corporation, OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries, dan OKI, Organisasi Konferensi Islam. Brunei menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia. Indonesia merupakan mitra dagang yang sudah lama menjalin hubungan dengan Brunei Darussalam. Kedua negara saling bekerjasama dalam kegiatan ekspor dan impor. Ekspor Brunei ke Indonesia adalah kapas, besi, dan baja. Adapun impor dari Indonesia berupa semen, bahan bangunan, dan pakaian jadi. Negara yang selanjutnya yang kita bahas adalah negara Filipina. Negara kepulauan yang seperti negara Indonesia ini memiliki banyak budaya juga. Mari kita
bahas di selanjutnya. Untuk yang pertama adalah identitas Filipina. Nama resminya adalah Republik Filipina. Ibu kotanya Manila. Pemerintahannya berbentuk republik. Badan legislatifnya Dewan Nasional. Penduduknya kurang lebih 103 juta jiwa. Bahasanya Filipino atau Tagalog yang resmi. Inggris juga resmi, Cebuano, Ilocano, dan dialek lokal. Agamanya Katolik Roma, Protestan, Islam, dan Buddha. Mata uangnya adalah peso. Lagu kebangsaan Lupang Hinirang. Maskapai penerbangannya adalah Philippines Airlines. Bandar udaranya Ninoy Aquinoy. Hari kemerdekaan 12 Juni 1988. The American Friendship Day 4 Juli 1948. Negara ini dipimpin oleh seorang presiden. Selanjutnya, keadaan alam negara Filipina. Filipina memiliki karakteristik negaranya adalah fragmented atau terpisah-pisah atau kepulauan. Nah, Filipina ini terletak di Asia Tenggara yang dibatasi oleh bagian timur dan utara. Filipina berbatasan dengan Samudra Pasifik. Sebelah selatan dibatasi oleh Laut Sulawesi dan Laut Sulu. Sedangkan sebelah barat dengan Laut Cina Selatan. Filipina terletak antara 5 derajat lintang utara sampai dengan 21 derajat lintang utara dan di antara 117 derajat bujur timur sampai dengan 126 derajat bujur timur. Luas wilayahnya kurang lebih 30.000 km persegi. Garis pantai negara ini sepanjang 36.289 km. Filipina merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau kurang lebih 7.107. Data tahun 2012. Dan pulau yang sudah didiami baru 4.000 pulau. Berdasarkan data tahun 2015. Karena letak astronomis Filipina, Filipina merupakan salah satu negara yang beriklim. Selanjutnya, iklim di Filipina pada umumnya adalah tropis basah dengan suhu udara antara 25 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius dan curah hujan yang terjadi antara 1275 mm sampai dengan 5000 mm per tahun. Wilayah barat daya beriklim musim pada bulan November sampai dengan April dan wilayah tenggara beriklim musim pada bulan Mei sampai dengan Oktober. Bencana-bencana alam yang terjadi diantaranya angin topan atau badai siklon, tanah longsor, gempa bumi, gunung berapi, dan tsunami. Untuk bentang alam negara Filipina. Bentang alam negara Filipina hampir seluruhnya pegunungan dengan pesisir yang landai. Titik terendah terletak di parit atau palung laut Filipina dengan kedalaman 10.538 meter. Letaknya di lepas pantai Pulau Mindanao yang dinamakan Palung Marina. Nah, Palung Marina ini sangat terkenal sekali ya, dengan titik yang terdalam di Asia Tenggara. Titik tertinggi terdapat di Gunung Apo dengan ketinggian 2.954 mdpl. Filipina tersusun atas hamparan pulau yang membentang dari utara ke selatan dan dari barat ke timur dengan jumlah kurang lebih 7.107 pulau. Pulau-pulau besar di Filipina adalah Pulau Luzon, Danau, Mindoro, Bobol, Pahlawan, dan Cebu. Danau-danau terbesar di Filipina terdapat di Pulau Luzon, yaitu Danau Laguna de Bay dan Danau Sultan Onton di Pulau Mindanao. Bentang alam yang menonjol antara lain berupa titik tertinggi Gunung Apau 2.954 meter. Titik terendahnya di Paras Laut atau Palung Mindanao atau Palung Marina kurang lebih sedalam 10.000 meter. Sungai utamanya adalah Cagayan, Champanga,
Agno di Luzon, dan Agusan di Mindanao. Penduduk Filipina. Filipina bernama resmi Republik Filipina. Pada tahun 2015, penduduk Filipina sebesar 103 juta jiwa, dengan pertumbuhan sebesar minus 0,1 per tahun. Artinya, setiap tahun warganya berkurang, bukan bertambah. Etnis mayoritas penduduk adalah Filipino, yaitu campuran Melayu Spanyol, dan Moro Negrito. Agama yang paling banyak dianut adalah Katolik Roma, sebesar 85%. Sedangkan Kristen 5%, Islam 7%, dan Buddha 3%. Penjajahan Spanyol pada tahun 1520 sampai dengan 1898 banyak mempengaruhi kondisi sosial dan budaya rakyat Filipina. Di antaranya, orang Filipina sebagian besar beragama Katolik, yang merupakan agama penjajahnya. Hanya suku Moro di Pulau Mindanao dan Pulau Palawan yang sebagian besar beragama Islam. Banyak terjadi perkawinan antara orang-orang Spanyol dan suku bangsa Melayu yang disebut orang Metis atau disebut juga orang Filipino. Oleh karena itu, nama-nama orang Filipino memiliki banyak kemirikan dengan nama orang bangsa Spanyol. Tagalog merupakan suku utama di Filipina. Bahasa resmi yang digunakan rakyat Filipina adalah bahasa Inggris dan bahasa Tagalog. Perekonomian. Negara Filipina ini pada umumnya rakyatnya masih banyak mengandalkan bidang pertanian. Namun, seiring kemajuan teknologi dan kemampuan sumber daya manusia, telah terjadi pergeseran yang tercermin dari meningkatnya pendapatan dari sektor industri. Hasil pertanian dan peternakan negara Filipina diantaranya adalah beras, kelapa, tebu, jagung, pisang, nanas, mangga, daging babi, daging sapi, telur, dan ikan. Filipina memiliki tempat penelitian padi terbesar di Asia Tenggara yang didirikan oleh IRRI atau International Rice Research Institute, dan telah menemukan jenis padi yang tahan wereng dan angin, yaitu IR36 dan IR38. Kalau kalian sering membeli beras, pasti kalian sering mendengar beras IR. Nah, itu merupakan salah satu varian yang dikembangkan di International Rice Research Institute. Pertumbuhan ekonomi penduduk Filipina sebesar 6,2% berdasarkan data tahun 2015, sedangkan perekonomian Filipina dari sektor industri berupa peralatan elektronik, tekstil, obat-obatan, kimia, produksi kayu, minyak bumi, serta teknologi makanan dan perikanan. Sumber daya alam. Sumber daya alam yang terdapat di Filipina antara lain adalah kayu, minyak bumi, nikel, kobalt, perak, emas, dan perunggu. Sedangkan hasil pertaniannya berupa padi, jagung, kelapa, tebu, pisang, abaka atau sisal atau serat, tembakau, nanas, dan ikan. Yang terakhir adalah kerjasama internasional. Filipina dan Indonesia telah lama menjalin hubungan perdagangan. Indonesia banyak mengekspor minyak bumi mentah, biji besi, baja, dan aluminium. Sementara itu, Filipina mengekspor gula, kopra, dan hasil pertanian dan perkebunan lain ke Indonesia. Kerjasama kedua negara hingga saat ini telah berkembang dalam hal-hal lain, misalnya perjanjian memberantas terorisme di wilayah kedua negara. Ya, baiklah anak-anak, kita masuki ke penutupan pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk kesimpulannya, negara Brunei Darussalam merupakan salah satu negara yang berbentuk kerajaan yang dipimpin oleh seorang sultan. Negara Brunei Darussalam ini mayoritas berpenduduk beragama Islam. Ya, jumlah negaranya kurang lebih 400.000 jiwa. Ya. Setelah itu, perekonomian Brunei Darussalam itu tergantung dari minyak bumi dan gas. Dan mulai tahun 2020 ini, cadangan minyak bumi dan gas Brunei Darussalam mulai menipis. Sedangkan untuk negara Filipina merupakan negara yang berbentuk republik seperti negara kita, yang dipimpin oleh seorang presiden. Untuk perekonomiannya, negara Filipina itu dipimpin
mayoritas penduduknya itu masih mengandalkan sektor pertanian dan perkebunan, sehingga hasil utamanya untuk menambah devisa negaranya itu adalah mengekspor beras, mengekspor hasil hutan, dan lain sebagainya. Itu anak-anak. Untuk selanjutnya, jangan lupa untuk selalu membuat ringkasan atau catatan di buku tulis kalian dengan memuat nama kalian, pertemuan keberapa, hari dan atau tanggal, dan submaterinya. Seperti itu. Terima kasih anak-anak telah mengikuti kegiatan mata pelajaran IPS dengan baik. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kita yang akan datang. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.